Pada episode sebelumnya telah terjadi pertempuran sengit antara Dewa Mayat melawan si Lemmings. Meski Dewa Mayat telah berhasil memusnahkan Lemmings, namun ternyata Lemmings itu jumlahnya lebih dari satu. Parahnya, orang yang menjadi pemimpin organisasi Lemmings yakni Takeru selaku anggota keluarga Shinoyama sama seperti si Polka. Tidak berhenti sampai di situ saja, di akhir pembahasan juga terdapat arwah yang meminta Dewa Mayat untuk melindungi Kazuki dan juga Shizuki. Menandakan bahwa keluarga Shinoyama saat ini sedang tidak baik-baik saja. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Dead Moon Dead Play part ke-6. Sebelum pergi ke keluarga besar Shinoyama, di sini Kuruya menjelaskan mengenai silsilah keluarga dari Shinoyama. Saat ini pemimpin keluarga Shinoyama bernama Rozan yang memiliki dua istri. Istri pertama melahirkan anak bernama Gaku dan istri kedua melahirkan anak bernama Polka. Gaku adalah ayah dari Takeru. Hosorogi atau Pulpenkun pun bilang bahwa Takeru bekerja di divisi keamanan di keluarga Shinoyama yang bertugas untuk menghilangkan skandal serta memusnahkan para pembuat masalah. Menandakan bahwa Takeru bukanlah sekedar mas-mas biasa. Untuk orang yang diberi tanda X ini bernama Suzuka selaku arwah gentayangan yang meminta Dewa Mayat untuk melindungi Kazuki dan juga Shizuki. Kenapa? Jawaban itu akan kalian temukan seiring berjalannya cerita. Mengingat hari ini Polka atau Dewa Mayat akan pulang ke rumah, di sini Shizuki dan Kazuki ingin menjadi orang pertama yang menyambut pamannya. Tentu arwah gentayangan juga selalu mengikuti mereka berdua. Sesampai di sana Polka dan Misaki langsung disambut oleh Shizuki dan juga Kazuki. Shizuki pun bilang bahwa dirinya nggak nyangka Polka atau Dewa Mayat beneran datang kemari. Dewa Mayat pun menjawab karena dirinya sudah berjanji kepada arwah gentayangan. Beberapa saat kemudian muncullah Takeru yang juga menyambut akan kedatangan dari Dewa Mayat. Takeru adalah bos dari si Lemmings. Dilanjut dengan perkenalan dari Misaki dan diakhiri dengan seseorang misterius yang melihat mereka berdua dari dalam jendela atau lebih tepatnya pada lantai 2. Sesampai di ruang tamu, Misaki juga memperkenalkan dirinya kembali. Ternyata Misaki juga bukan sekedar orang biasa. Bagaimana enggak? Karena ya dahulu kala Misaki juga merupakan seorang putri bangsawan dari perusahaan besi baja ternama. Dilanjut dengan perkenalan Mbak Kiri selaku istri dari Takeru, seorang kerabat panggil saja Om Yanto, dan juga Sayo seorang wibu yang kerjaannya baca manga dan juga nonton channel Swag. Anjas. Setelah perkenalan yang begitu panjang, muncullah Rozan selaku kepala keluarga Shinoyama sekaligus ayah dari si Polka. Untuk cari muka, di sini Om Yanto sok-sokan nanya mengenai pekerjaan. Sayang bahwa Pak Rozan saat ini sudah setengah pensiun, jadi kalau masalah bisnis tanya saja ke Gaku selaku anak dari istri pertama sekaligus merupakan ayah dari Takeru. Merasa dipermainkan, Om Yanto pun segera pergi dari tempat itu. Setelah lama menghilang, Polka pun dipanggil oleh Pak Rozan dan dengan cepat Polka juga langsung meminta maaf kepada ayahnya sendiri. Bukannya kena marah, Pak Rozan merasa senang karena kondisi Polka saat ini baik-baik saja. Namun sebagai gantinya, Polka harus menemani Pak Rozan ngobrol-ngobrol di tatami atau rumah Jepang tradisional. Lah, aku nggak diajak. Kamu sama aku aja, Seng. Sesampai di rumah tatami, Pak Rozan pun bertanya mengenai apa saja yang terjadi kepada Polka. Dengan sifat polosnya, Dewa Mayat bercerita bahwa dirinya punya teman bernama Misaki, drone milik temannya disita oleh pihak polisi hingga pekerjaannya saat ini sebagai peramal handal. Begitu mendengar semua cerita itu, meski penyamaran yang dilakukan oleh Dewa Mayat sangat rapi, tetap saja Pak Rozan langsung sadar bahwa Polka yang ada di hadapannya bukanlah Polka yang asli. Bagaimanapun, Pak Rozan adalah ayahnya Polka sehingga tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Seketika mengingatkan Dewa Mayat kepada ayahnya sendiri. Berbeda dengan ayahnya Polka yang sangat sayang kepada Polka, di sini ayahnya Dewa Mayat justru malah menjual anaknya sendiri. Emang nggak bener. Dengan penuh intimidasi, Pak Rozan pun bertanya siapa dirimu dan apakah Polka yang asli itu masih hidup. Belum sempat menjawab pertanyaan dari Pak Rozan, secara tiba-tiba Dewa Mayat merasakan sesuatu hal yang berbahaya akan menimpa Shizuki dan juga Kazuki. Teringat dengan janjinya dengan arwah gentayangan untuk melindungi mereka berdua, Dewa Mayat pun memohon kepada Pak Rozan untuk membiarkannya pergi. Sebagai gantinya, Dewa Mayat akan memberitahu semuanya kepada Pak Rozan.
Tepat ketika Polka pergi, secara tiba-tiba terdapat seseorang yang bilang mendingan tadi langsung ditebas saja. Pak Rozan pun menjawab, meski dia bukanlah Polka yang asli, tetap saja Pak Rozan tidak tega menebas seseorang yang memiliki wajah yang sama seperti anaknya sendiri. Di waktu yang sama, terdengar suara ledakan yang berasal dari rumah utama, lebih tepatnya tempat di mana Shizuki dan Kazuki berada saat ini. Wayalah. Berbicara mengenai ledakan, kita akan mundur beberapa tahun ke belakang. Jadi beberapa tahun yang lalu, Kazuki sedih akibat dirinya menjatuhkan tas pemberian dari kakaknya bernama Suzuka. Untuk menenangkan mereka berdua, Suzuka segera mencari tas milik Kazuki di area belakang rumah. Tek, setelah mencari kesana kemari, akhirnya Suzuka berhasil menemukan tas milik Kazuki. Di waktu yang sama setelah berhasil menemukan tas, terdengar suara orang misterius yang sedang ngobrol-ngobrol di tengah hutan. Merasa penasaran akan hal itu, dengan cepat Suzuka langsung menghampiri sumber suara. Ternyata dia adalah Om Yanto dan lawan bicaranya menyebut dirinya sebagai fire breathing bug atau serangga bernafas api. Tidak disangka, fire breathing bug telah menyusup ke keluarga Shinoyama selama 2 tahun lamanya, dan untuk berkamuflase dirinya mencuri wajah dari beberapa pelayan. Mendengar bahwa Om Yanto menyuruh serangga bernafas api untuk membunuh Kazuki dan juga Shizuki, dengan spontan Suzuka langsung berteriak sembari berlari. Untungnya saja ketika terjadi kebakaran mereka berdua berhasil selamat dan tidak terluka sedikit pun. Namun begitu Suzuka ingin memberitahu rencana jahat dari Om Yanto, suaranya sama sekali tidak bisa terdengar oleh mereka berdua. Yep. Sebagai ganti atas nyawa mereka berdua, Suzuka lah yang menjadi korban kebakaran, lebih tepatnya korban dari fire breathing bug. Alasan kenapa Suzuka meminta tolong kepada Dewa Mayat karena Om Yanto masih ingin membunuh Shizuki dan juga Kazuki. Kembali lagi ke timeline sekarang, begitu terjadi kebakaran, salah satu pelayan langsung memandu Kazuki dan juga Shizuki untuk segera mengungsi. Dikarenakan rumah utama itu tidak terdapat jalan bawah tanah, dengan cepat Kazuki sadar bahwa terdapat kejanggalan pada peristiwa ini. Dan orang yang memandu mereka adalah dalang atau lebih tepatnya adalah fire breathing bug. Akibat identitasnya telah terungkap, maka fire breathing bug tinggal memusnahkan mereka berdua. Untungnya saja, Misaki segera datang untuk menyelamatkan para bocil ini. Agar supaya tidak beban, Misaki juga menyuruh mereka untuk segera pergi atau keluar dari rumah utama. Terjadi pertempuran sengit antara fire breathing bug dan juga Misaki. Meski Misaki memiliki kekuatan yang overpower, namun di sini serangga bernapas api jauh lebih unggul karena baku hantam menggunakan sebuah strategi. Alasan kenapa fire breathing bug tidak mengejar kedua bocil karena jalan keluar rumah sudah terbakar oleh kobaran api. Bahkan parahnya, akibat keasikan baku hantam, secara tidak sadar Misaki juga telah dikelilingi oleh kobaran api. Menyadari tidak ada jalan keluar, mereka berdua berpikir bahwa tragedi ini merupakan karma atas perbuatannya di masa lalu. Karena akibat mencari tas milik Kazuki membuat Suzuka meninggal terbakar oleh kobaran api. Tepat ketika mereka berdua hampir saja terbakar, secara tiba-tiba Dewa Mayat datang menyelamatkan mereka menggunakan kekuatan Necromancer. Dewa Mayat juga bilang bahwa Suzuka tidak marah dan justru sangat menyayangi mereka berdua. Anjas. Begitu melihat kedua bocil selamat, gantian Takeru lah yang akan membereskan sisa masalahnya. Di sisi lain, Om Yanto segera pergi setelah terjadi insiden kebakaran di rumah keluarga Shinoyama. Om Yanto juga bilang seharusnya fire breathing bug juga telah menyelesaikan semua tugasnya. Tepat setelah berkata seperti itu, Om Yanto segera dikepung dan diculik oleh seorang tante-tante. Kembali lagi ke rumah utama, melihat kedua bocil selamat, fire breathing bug pun heran kenapa bisa seperti itu. Dengan cepat biar masalah cepat selesai, di sini Dewa Mayat ingin segera menangkap fire breathing bug. Meski telah melakukan penyamaran dengan mengubah wajahnya, tetap saja Dewa Mayat dapat mengenalinya dengan sangat mudah. Bam! Misaki tidaklah mati mengingat dia ini adalah zombie. Sebenarnya Dewa Mayat ingin menyiksa fire breathing bug dengan sangat brutal. Namun akibat mana habis untuk menyelamatkan para bocil, membuat Dewa Mayat saat ini malah jadi karakter NPC atau karakter sampingan. Dikala fire breathing bug membuat lautan api, secara tiba-tiba Lemmings datang dan langsung segera membawanya pergi. Wayalah. Begitu Om Yanto ditangkap, Takeru langsung menginterogasinya di ruang bawah tanah.
Pada awalnya Om Yanto bilang bahwa dirinya melakukan semua itu akibat dipaksa oleh Fair Breathing Bug. Namun Takeru yang tahu bahwa Fair Breathing Bug di rumah itu adalah palsu, langsung segera memberikan pelajaran kepada Om Yanto karena telah berani bermain dengan keluarga Shinoyama. Lah, kenapa Takeru tahu kalau Fair Breathing Bug yang di rumah itu adalah palsu? Di sisi lain, melihat fenomena kebakaran di panti asuhan, Tsubaki dan Arase pergi ke tempat Phantom Solitaire untuk meminta pencerahan. Tsubaki berspekulasi bahwa Fair Breathing Bug itu menyamar dan menyusup ke rumah target untuk melakukan tugasnya. Ya kurang lebih sama seperti Fair Breathing Bug yang ada di rumah keluarga Shinoyama. Dengan cepat Phantom Solitaire pun bilang jikalau ada orang yang menggunakan metode itu sudah dipastikan adalah Fair Breathing Bug palsu. Kenapa? Karena ya bagi Fair Breathing Bug asli tidak perlu menyamar dan menyusup di mana itu hanya buang-buang waktu. Cerita berakhir ketika Fair Breathing Bug palsu dibakar dan diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang menyanyi sembari membawa payung yang bertuliskan Fair Safety atau aman dari api atau tahan dari api. Menandakan bahwa anak kecil ini adalah Fair Breathing Bug yang asli. Wayalah. Berarti selama ini Takeru tuh nggak sepenuhnya jahat dong. Bisa aja bukan Takeru yang ingin membunuh Polka, melainkan ayahnya Takeru bernama Gaku selaku anak pertama Rozan dari istri pertama. Kalau memang benar seperti itu, sepertinya cerita kedepannya akan jauh lebih menarik. Wayalah.